Tetapi kalau justru dengan kecewa malah justru membawa kita semakin terpuruk, ya sebaiknya jangan kecewa dengan diri sendiri. Semua orang pasti memiliki kekurangan. Tetapi ingat, kalau kita percaya sebuah prinsip bahwa semua orang mempunyai kekurangan, berarti juga ada satu prinsip bahwa di dalam kekurangan seseorang pasti ada kelebihannya. Jadi menurut saya, bagaimana kita menjadi orang-orang yang jadi iri itu malah memotivasi kita untuk doing better ya. Jadi nggak masalah, tetapi yang salah adalah ketika kita irinya. Oke, baik, accepted ya. Accepted itu artinya kalau kita menerjemahkan secara letterlek berarti penerimaan. Penerimaan akan apa? Banyak hal ya. Bagaimana kita dalam konteks hari ini, misalnya kita bisa menerima diri kita sendiri, atau kita bisa menerima keadaan kita sendiri. Kalau pertanyaannya boleh atau nggak boleh, itu mungkin relatif ya. Bagi sebagian orang mungkin ketika kecewa dengan dirinya sendiri, itu satu alat untuk memotivasi orang tersebut untuk menjadi lebih baik lagi. Atau sebagian orang mungkin, aduh ngapain kecewa dengan diri sendiri, pada akhirnya malah membuat kita semakin terpuruk. Jadi tergantung dari mana kita melihat tentang kita kecewa. Kalau misalnya kecewa membawa kita lebih baik, ya kenapa tidak? Tetapi kalau justru dengan kecewa malah justru membawa kita semakin terpuruk, ya sebaiknya jangan kecewa dengan diri sendiri, seperti itu. Iri kepada orang lain itu sebenarnya lebih sama jawabannya dengan pertanyaan yang sebelumnya ya. Boleh tidak kita iri terhadap orang lain? Tergantung sekali lagi. Ketika kita iri kepada orang lain dalam arti positif, artinya kita orang itu kok bisa begini, orang itu kok bisa begitu ya. Nah seharusnya aku juga bisa begitu dong. Misalnya seperti itu ya. Jadi iri itu malah memotivasi kita untuk doing better ya. Jadi nggak masalah. Tetapi yang salah adalah ketika kita irinya itu iri berkonotasi negatif. Artinya ketika kita iri malah kita menggerundel gitu ya. Wah itu terang aja berhasil didukung kok sama orang, didukung sama ini, didukung sama itu. Seperti itu ya. Jadi sifat iri itu malah justru tidak membuat kita lebih maju, malah justru membuat kita jadi semakin menjadi orang yang stagnan dan tidak bisa moving forward gitu. Pertama, supaya kita tidak berlarut-larut dalam kekecewaan kita adalah kita harus bisa melihat kebaikan dalam diri kita sendiri. Kita tahu nobody's perfect ya. Gak ada satupun orang di dunia ini yang hidup secara sempurna. Semua orang pasti memiliki kekurangan. Tetapi ingat, kalau kita percaya sebuah prinsip bahwa semua orang mempunyai kekurangan, berarti juga ada satu prinsip bahwa di dalam kekurangan seseorang pasti ada kelebihannya. Jadi, menurut saya, bagaimana kita menjadi orang-orang yang tidak melulu melihat kejelekan, melihat kelemahan, atau kita hanya melihat apa ya istilahnya kalau kita naik mobil itu ada kaca spion samping kiri kanan, itu bukan kita fokus di kaca spion itu ya. Well, sesekali boleh dilihat lah, sesekali boleh dilihat, tetapi kalau kita ngelihat terus menerus, ya itu akan membuat kita nanti kecelakaan. Boleh melihat ke belakang, boleh melihat sesuatu yang jelek dalam diri kita, tetapi jadikan itu sebagai landasan, sebagai motivasi untuk kita bisa melakukan sesuatu yang even better. Mungkin sampai saat ini ya, begitu sulit untuk menerima keadaan, begitu sulit untuk menerima keberadaan kita yang aduh kok gini-gini terus ya, aduh keluargaku seperti ini, aduh pendidikanku seperti ini, aduh pekerjaanku seperti ini, atau kita cenderung mengasihani diri kita sendiri ya. Yang mesti kita lakukan adalah ingat bahwa Tuhan menciptakan kita itu seturut gambar dan rupa Dia. Artinya kalau Tuhan menciptakan kita seturut dan segambar dengan Tuhan sendiri, artinya penciptaan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita itu sempurna.
ketika kita diciptakan secara sempurna oleh Tuhan, dan ingat Efesus mencatat bahwa Tuhan mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Ingat, yang menciptakan kita adalah Tuhan, dan secara sempurna Tuhan menciptakan kita dengan keunikan, dengan dengan keunikan masing-masing, dan itu tidak boleh membuat kita menjadi terpuruk ya. Justru itu membuat kita bersyukur. Kalau kita kecewa dengan keadaan kita, ingat bahwa tidak ada satupun peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu sudah dalam izinnya Tuhan. Artinya kalau Tuhan mengizinkan kita dalam keadaan yang kurang baik, misalnya kita dalam keadaan yang terpuruk, atau kita saking terpuruknya kita sampai kita sulit menerima diri kita, ingat bahwa segala sesuatu diizinkan Tuhan terjadi untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Karena Tuhan tidak pernah memberikan kita pencobaan itu melebihi batas kekuatan kita. Kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami sesuatu yang begitu buruk sehingga membuat kita tidak bisa moving forward, kita tidak bisa menerima keadaan kita. Ingat bahwa Tuhan menciptakan kita untuk maksud dan pekerjaan yang baik. Ingatlah teman-teman bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Justru di tengah-tengah lembah kekelaman yang sedang kita alami, ada Tuhan di situ. Dan sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Di tengah-tengah lembah kekelaman, di situ ada Tuhan yang siap menuntun, yang siap menolong kita. Jadi kalau teman-teman masih belum bisa menerima diri, belum bisa menerima keadaan, berdoalah kepada Tuhan. Toh Dia adalah teman kita. Tuhan Yesus memberkati.